Peluang adalah besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A, rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA yaitu peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, dan NS yaitu banyaknya sebuah kemungkinan. Sebuah dadu dilemparkan satu kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Misal, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Dari 1 sampai 6, bilangan primanya yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, banyaknya anggota kejadian A yaitu 3. Jadi, NA sama dengan 3. Sekarang kita mencari NS. NS itu banyaknya sebuah kemungkinan saat kita lempar sebuah dadu. Banyaknya sebuah kemungkinan yaitu ada 6 yang bisa muncul angka 1 sampai 6. Jadi peluang muncul bilangan prima yaitu PA sama dengan NA per NS, NA 3 dan NS 6. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1 per 2. Komplement suatu kejadian. Jika peluang kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C atau PA aksen. PA pangkat C atau PA aksen itu adalah penulisan dari komplement. Lalu yang dimaksud komplement itu adalah kejadian sebaliknya. Misalnya kita melemparkan sebuah dadu. Jika peluang kejadian A yang muncul itu adalah bilangan prima, maka peluang komplement kejadian A itu adalah bukan bilangan prima. Lalu misalnya peluang kejadian A itu adalah ganjil, maka peluang komplement kejadian A itu adalah genap. Jadi kejadian sebaliknya. Lalu ada rumusnya, PA pangkat C sama dengan 1 dikurang peluang A. Agar lebih jelasnya ada contoh soalnya. Peluang seorang diterima di PTN adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, 0,54 itu adalah peluang A-nya. Lalu yang ditanyanya yaitu adalah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah PA pangkat C. Jawab, peluang A sama dengan 0,54. PA pangkat C sama dengan 1 dikurang peluang A. Itu adalah rumusnya. Lalu sama dengan 1 dikurang 0,54. Peluang A-nya itu dimasukin. Lalu sama dengan 0,46. Jadi, peluang ia tidak diterima di PTN tersebut itu adalah 0,46. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah jumlah kejadian yang diharapkan terjadi di dalam suatu percobaan. Rumus dari frekuensi harapan yaitu FHA dikali N dikali PA. FHA sama dengan frekuensi harapan, N banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang kejadian. Jadi FHA adalah banyaknya percobaan dikali peluang kejadian. Contoh soal, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Nah, kalau lebih dari sama dengan 10, simbolnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya bisa jadi 10, bisa jadi 11, ataupun 12. Langkah menjawabnya, kita cari dulu kemungkinannya. Kalau hasilnya 10, kemungkinannya bisa 4,6, 5,5, ataupun 6,4. Kalau hasilnya 11, kemungkinannya bisa 6,5 ataupun 5,6. Kalau hasilnya 12, bisa kemungkinannya 6,6 aja. Terus habis itu kita cari banyak kejadiannya. Banyak kejadiannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NA-nya itu 6. Terus NS itu banyak sampelnya. Banyak sampelnya itu kan 6. Banyak kejadiannya itu 6. Kalau banyak sampel berarti karena dadunya ada 2, 6 angkat 2. Jadi hasilnya 36. Terus habis itu PA-nya itu NA per NS. Itu berarti 6 dibagi 36. Nah, ini bisa kita sederhanain jadi 1 per 6. Sama-sama dibagi 6. Nah, terus juga peluang kejadiannya atau frekuensi harapannya itu dari percobaan, banyaknya percobaan dikali peluang kejadian. Banyaknya percobaannya 72 kali, di situ sudah disebutkan, dan peluang kejadiannya tadi 1 per 6. Jadi 72 sama 6 ini sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 72 dibagi 6 12. Jadi hasilnya 12. Contoh soal, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kejadian saling lepas? Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika
kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Rumusnya itu P dalam kurung A union B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Di sini ada A sama dengan kejadian muncul dadu berjumlah 6 sama dengan yang pertama itu 1,5, yang kedua itu 2,4, yang ketiga itu 3,3, yang keempat itu 4,2, yang kelima itu 5,1. Selanjutnya yang B sama dengan kejadian muncul dadu berjumlah 11 sama dengan 5,6 dan 6,5. Kejadian A sama dengan 5, peluang A sama dengan 5/36. Kejadian B sama dengan 2, peluang B sama dengan 2/36. Kejadian S sama dengan 6/2 sama dengan 36. Peluang dalam kurung AUB sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 5+2/36 sama dengan hasilnya itu 7/36. Kejadian majemuk, kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Rumusnya dalam kurung A union B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Kita buat tabel untuk mempermudah melihat semua kemungkinan hasil pelemparan dua buah dadu. Setiap pasangan angka dalam tabel menunjukkan hasil mata dadu merah dan biru. Jumlah semua kemungkinan hasil adalah 36. Kejadian A. Kejadian A muncul mata dadu merah lebih dari 4. Angka-angka yang memenuhi angka-angka yang memenuhi adalah 5 dan 6. Kita hitung ada berapa pasangan yang memenuhi kejadian A. Kejadian A sama dengan 12. Kejadian B. Kejadian B muncul mata dadu biru lebih dari 5. Angka yang memenuhi adalah angka 6. Kita hitung ada berapa pasangan yang memenuhi kejadian B. Kejadian B sama dengan 6. Kejadian A dan B terjadi bersamaan. Kejadian munculnya mata dadu merah lebih dari 4 dan mata dadu biru lebih dari 5. Kita cari pasangan di tabel yang memenuhi kedua kejadian ini. Kejadian A dan B terjadi bersamaan sama dengan 2. Menghitung peluang. Peluang A sama dengan 12/36 dan peluang B sama dengan 6/36. Dan peluang A dan B terjadi bersamaan sama dengan 2/36. Selanjutnya menggunakan rumus P, A, dan B. P, A, union B sama dengan 12/36 ditambah 6/36 dikurangi 2/36 sama dengan 16/36. Karena keduanya bisa diperkecil atau bisa dibagi sama-sama bisa dibagi 4, jadi hasil akhirnya adalah 4/9. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan B bisa disebut dengan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dengan rumus peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Dengan contoh soal, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi pada koin. Dan A itu kejadian muncul mata dadu itu bilangan prima dari 1 sampai 6 didapatkan 2, 3, 5
dan N-nya didapatkan 3. Dan peluang A-nya itu 3/6 karena 3-nya itu dari N dan P, dan per 6-nya itu dari mata dadunya. Dan B, kejadian muncul sisi angka pada W itu ada 2 dengan peluang B-nya itu 1/2. Jadi peluang A dan B, peluang A dikali B 3/6 dikali 1/2 adalah 3/12. Kejadian majemuk, peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas tapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumusnya di sini adalah peluang B per A sama dengan peluang B dan A per peluang A. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki merupakan calon ketua. 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua. 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluangnya. Yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Sebelum menjawab, kita terlebih dahulu membuat tabel. Yang pertama, kita membuat tabel masuk ranking, tidak masuk ranking, jumlah calon ketua laki-laki dan calon ketua perempuan. Kejadian A, di sini kita akan menjawab kejadian A sama dengan 9, kejadian B sama dengan 8, kejadian B dan A sama dengan 5. Peluang B per A sama dengan peluang B dan A per peluang A sama dengan 15/14 per 9/14 sama dengan 15/14 dikali 14/9 sama dengan 5/9. Jadi hasil dari contoh soal berikut adalah 5/9.